Saat pertama kali bermain, biasanya kita merasa sangat bahagia karena diberikan kemenangan yang fantastis. Mulai dari situ, kita akan tergiur dan terus-menerus bermain slot. Begitu dikasih menang terus, di situ tempat kita mulai ketagihan bermain. Kesenangan tersebut membuat kita lupa bahwa justru bahaya mengintai. Kali ini saya akan mengupas mengenai judi slot online yang sudah merebak di mana-mana dan banyak sekali orang yang menjadi korban sampai dengan titik kebangkrutan. Pernahkah kalian mendengar lagu judi yang dinyanyikan oleh Bang Haji Rhoma Irama? Judi menjanjikan kekayaan. Lagu yang populer di era 90-an ini masih sangat relevan dengan keadaan kita saat ini. Judi slot menjadi ladang hiburan bagi para pecandu judi. Di zaman milenial saat ini, game judi online sepertinya sudah menjadi tren dan gaya hidup di masyarakat. Ternyata, kecanduan bermain judi bukanlah semata-mata karena kemenangan saja. Banyak aspek lain yang menyebabkan seseorang bisa kecanduan dalam bermain judi. Bahkan, kekalahan pun menjadi salah satu faktor orang senang berjudi. Judi slot adalah game online yang menghasilkan ratusan putaran dalam beberapa menit. Berbeda dengan permainan judi online lainnya yang membutuhkan waktu yang lama dan membutuhkan konsentrasi. Dulu sebelum perkembangan teknologi seperti saat ini, masyarakat yang ingin melakukan permainan judi harus mengumpulkan teman atau lawan sebagai syarat dari kelengkapan dalam melaksanakan permainan judi. Berbanding berbalik dengan saat ini, masyarakat tidak perlu capek-capek mengumpulkan teman atau lawan sebagai syarat kelengkapan berjudi. Sebab dengan bermodal handphone saja, seseorang sudah dapat menyalurkan nafsunya untuk bermain judi online. Permainan judi online dapat dengan mudah diakses secara online. Kemudahan ini seringkali dianggap sebagai kelebihan dari permainan judi online slot. Namun, ini bisa menjadi kelemahannya, karena dengan pemain tidak memiliki keharusan untuk berpikir demi meraih kemenangan, maka sangat mudah untuk dimainkan oleh seorang pemula sekalipun. Banyak sekali masyarakat Indonesia yang telah merasakan bahaya judi slot online yang bisa menjerumuskan mereka ke lubang kehancuran. Banyak dari mereka yang menjadi korban judi slot ini. Mirisnya, korban judi slot online ini rata-rata kelas menengah ke bawah atau dengan latar belakang ekonomi yang pas-pasan. Saat pertama kali bermain, biasanya kita merasa sangat bahagia karena diberikan kemenangan yang fantastis. Mulai dari situ, kita akan tergiur dan terus-menerus bermain slot. Begitu dikasih menang terus, di situ tempat kita mulai ketagihan bermain. Kesenangan tersebut membuat kita lupa bahwa justru bahaya mengintai. Kita harus terus-menerus melakukan deposit uang untuk bermain. Dari kemudahannya untuk diakses, membuat anak-anak hingga orang dewasa tidak luput dari biusan judi online. Saat ini, hampir di seluruh penjuru kota hingga desa, banyak yang sudah tergiur bermain judi slot online. Judi online menciptakan keseruan, membuat orang tertantang dan penasaran. Hal lain yaitu orang tak perlu keluar banyak uang untuk mencoba peruntungan judi online. Hanya dengan uang puluhan ribu rupiah memungkinkan mereka mendapat puluhan juta. Judi online seakan memberikan jalan alternatif kepada masyarakat yang ingin mendapatkan tambahan pendapatan. Faktor berikutnya adalah kejenuhan. Apalagi ketika aturan pemerintah terkait COVID diberlakukan. Banyak orang merasa terkurung di rumah dan akhirnya bosan. Menariknya, judi online daya pikatnya lewat permainan. Ini yang kemudian mendorong orang tanpa disadari terperangkap dalam judi online. Di Indonesia, aktivitas perjudian dilarang oleh pemerintah karena dianggap merugikan masyarakat dan melanggar norma agama. Khusus judi online, Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik atau ITE menjerat para pelaku maupun orang yang mendistribusikan muatan perjudian dengan ancaman hukuman pidana penjara paling lama 6 tahun dan atau denda paling banyak 1 miliar. Kementerian Komunikasi dan Informatika Kominfo menjelaskan sejak 2018 hingga 10 Mei 2022, pihaknya telah memutus akses 4.999.645 konten perjudian di berbagai platform digital. Namun, jumlah situs atau aplikasi perjudian online yang beredar secara daring berpotensi lebih banyak dari hasil patroli cyber. Pemberantasan judi online di Indonesia cukup berat lantaran situs atau aplikasi judi online terus bermunculan dengan nama yang berbeda meski aksesnya telah diputus. Selain itu, kegiatan perjudian yang dilegalkan di beberapa negara di luar Indonesia mengakibatkan kendala penindakan hukum lintas negara. Sebab dalam tahapan tertentu, orang-orang yang tak bisa menghentikan kebiasaan bermain judi online hingga bertindak merugikan orang lain bisa dikategorikan sebagai kecanduan dan butuh penanganan lebih dari sekedar hukum. Di negara maju seperti Eropa, pemerintah setempat menyediakan bantuan psikologi bagi pecandu judi online atau game online.
Itu mengapa menutup situs atau memblokir aplikasi judi online tidak akan berhasil jika tidak ada peran individu dan keluarga. Judi slot online lebih banyak menyebabkan hal buruk bagi para pelakunya. Berikut beberapa dampak buruk dari permainan yang seru dan menggiurkan ini. Adiktif tingkat tinggi. Meskipun permainan ini sebenarnya bisa dimainkan sebagai hiburan saja, namun jarang ada yang bisa melakukannya. Biasanya, para penjudi perlahan tapi pasti akan bermain dengan nafsu yang tinggi dan sulit dikontrol, seolah memiliki zat adiktif tersembunyi. Saking serunya judi slot online, sering membuat para penjudi kecanduan dan perlahan-lahan merusak hidup sendiri. Kecanduan judi ini semakin lama akan semakin merenggut kehidupan para penjudi, mulai dari kesulitan mengontrol hawa nafsu, mengesampingkan pekerjaan, hingga melupakan keluarga. Jika kamu sadar kalau kamu kesulitan untuk mengontrol diri sendiri, sebaiknya jangan pernah mencoba permainan ini. Candunya menghadirkan kehancuran. Sering terdengar banyak orang yang kehidupannya hancur disebabkan oleh kecanduan permainan judi slot. Pikiran para pemain judi akan terus ingin kembali melakukannya. Asik pada awalnya saja, berjudi hanya akan mendatangkan sebuah keasikan dan keseruan pada pangkal permainan saja. Sebab penyesalan datang di akhir. Banyak orang yang ingin lepas dari kebiasaan buruk ini, tapi sangat susah. Bahkan akan menjadi beban yang sangat berat untuk dilepaskan. Tidak bikin kaya, miskin iya. Kalimat yang tepat untuk seseorang mengatakan bahwa dengan berjudi tidak akan bikin kaya, malah akan membuat kebangkrutan bahkan kemiskinan. Prinsipnya, berjudi mendapatkan kemenangan atau kekalahan itu sama saja, sebab akan sama-sama berakhir pada kebangkrutan. Menjadi perilaku yang buruk. Seorang yang melakukan judi seringkali memiliki perilaku yang buruk. Hal ini disebabkan oleh hasil permainan yang kalah. Tak jarang para pemain judi akan mudah marah terhadap hal-hal yang belum tentu salah. Mental terganggu sebab kekalahannya itu membuat apa yang ada di hadapannya menjadi salah. Tak jarang para pelaku judi slot ini akan melakukan hal-hal yang melanggar hukum seperti mencuri, merampok, bahkan melakukan kekerasan terhadap seseorang. Hal itu dipicu candu yang ingin kembali berjudi. Bahkan, tidak sedikit para pelaku judi slot yang menjadi stres karena harta benda yang dimiliki ludes dalam permainan judi. Mustahil mengalahkan mesin. Judi online adalah permainan yang dilakukan menggunakan uang sebagai taruhan dengan ketentuan permainan serta jumlah taruhan yang ditentukan oleh pelaku perjudian online serta menggunakan media elektronik dengan akses internet sebagai perantara. Dalam hal ini, aplikasi judi online telah diprogram sebaik mungkin yang mendatangkan kemenangan bagi pemilik aplikasi dan mendatangkan kerugian bagi pemain judi online. Dengan kata lain, sangat tidak mungkin kita dapat mengalahkan sistem aplikasi atau mesin robot judi online. Dalam permainan, pengguna aplikasi judi online pada awalnya akan diberi kemenangan. Namun secara bertahap, robot aplikasi akan menyedot nominal deposit pengguna, sehingga kebangkrutan yang menghampiri dan rasa penasaran selalu menghantui. Ada yang pernah dengar pepatah tidak ada orang yang kaya karena berjudi. Pepatah tersebut mengabarkan kalau berjudi adalah hal yang sia-sia. Walaupun menjanjikan kemenangan dan kekayaan, pada akhirnya judi hanya akan membawa kesengsaraan saja. Kalaupun kau menang, itu awal dari kekalahan. Melihat efek domino yang timbul pada kecanduan berjudi, tentu setiap orang waras yang terjebak di dalamnya akan mulai sadar dan memiliki keinginan untuk segera menghentikan kebiasaan buruk ini. Terutama bagi para anak muda yang masih memiliki mimpi dan masa depan cemerlang di hadapan mereka. Sebelum terlambat, hentikan kebiasaan berjudi mulai dari sekarang. Berikut ini merupakan cara melepaskan diri dari kebiasaan judi online sebelum semuanya terlambat. Pertama, niat agar berhenti berjudi. Segala sesuatu diawali dari niat. Jika ingin berhenti berjudi, mulai dari sekarang bulatkan tekad dan kemauan untuk kita berhenti berjudi. Kedua, mendekatkan diri kepada Sang Pencipta. Jika kita sudah bertekad untuk menjauhi judi, maka sebesar apapun pesona dan godaan permainan ini tidak akan mampu menggoyahkan keputusan kita untuk berhenti selama-lamanya dari berjudi. Ketiga, mengubah pola pikir. Mengubah pola dan cara berpikir kita. Tanamkan dalam pikiran bahwa judi adalah hal yang tidak bermanfaat. Mengubah cara berpikir memang tidak semudah membalikan telapak tangan. Apalagi jika kecanduan kita sudah terlalu parah. Jika ingin benar-benar berhenti dari judi, ungkapkan keinginan tersebut pada orang-orang di sekitar kita yang masih peduli dan sayang dengan kita. Minta dukungan mereka untuk senantiasa memotivasi agar keluar dari kebiasaan buruk ini. Dukungan dari orang sekitar akan membuat kita mampu berhenti berjudi. Selain itu, jika kita sering berdiskusi dan saling bertukar pikiran dengan orang-orang yang peduli, lama-kelamaan pola dan cara berpikir kita
akan berubah menjadi lebih baik. Keempat, berkumpul bersama keluarga. Banyak menghabiskan waktu bersama keluarga akan membuat kita bahagia dan tidak memikirkan judi. Dukungan orang-orang terdekat terutama keluarga adalah motivator terbaik agar kita bisa berhenti berjudi untuk selamanya. Kelima, berkumpul dengan orang-orang baik. Jika ingin benar-benar berhenti berjudi, hindari berkumpul dengan orang-orang yang menjerumuskan kita di perjudian. Cari lingkungan pertemanan baru yang dapat memberikan pengaruh positif dan membuat kita terlepas dari jerat judi yang menyesatkan. Keenam, mengubah gaya hidup. Seorang yang kecanduan berjudi biasanya bergaya hidup mewah. Mereka terjebak dalam perjudian karena gaya hidupnya sendiri. Mereka ingin selalu tampil melebihi kemampuan mereka, sehingga mampu melakukan segala cara untuk memenuhi gaya hidup mewah ini, termasuk dengan berjudi slot online. Jika kamu ingin benar-benar berhenti bermain judi, mulai saat ini ubahlah gaya hidup kamu menjadi lebih sederhana. Hidup tidak selamanya membutuhkan barang mewah. Barang tersebut hanyalah simbol. Yang menggunakannya belum tentu orang yang kaya. Bisa jadi hanya orang yang berusaha terlihat kaya saja. Ketujuh, mencari hobi baru. Carilah kegiatan lain yang lebih bermanfaat, positif, dan menantang daripada berjudi. Kamu bisa melakukan kebiasaan dan hobi baru seperti olahraga, jalan-jalan, dan membaca buku. Hobi dan kebiasaan baru akan membuat kita tidak lagi memikirkan judi dan selalu menyibukkan diri. 8. Giat bekerja. Giat bekerja atau menyibukkan diri dengan aktivitas positif lainnya akan membuat kita memiliki sedikit waktu luang untuk melamun dan memikirkan judi slot. Selain itu, dengan giat bekerja, kita akan lebih mudah melunasi hutang-hutang kita akibat berjudi. 9. Bayar hutang. Menyicil hutang-hutang yang timbul akibat berjudi dapat memotivasi kita untuk lebih giat bekerja dan membuat kondisi keuangan keluarga stabil. Kondisi keuangan yang stabil akan meminimalisasi keinginan untuk berjudi agar mendapatkan uang yang lebih. 10. Berpikir positif. Hal terpenting agar kita bisa berhenti berjudi adalah dengan selalu berpikir positif. Jangan pikirkan hal-hal yang membuat kita depresi dan stres. Serahkan hidup kita pada Sang Pencipta. Selama kita berusaha dan bekerja, hidup kita akan baik-baik saja. Judi slot sama sekali tidak menawarkan kemenangan yang pasti, karena pemain memang tidak bisa menggunakan strategi dan hanya mengandalkan keberuntungan untuk bisa menang. Apalagi ini adalah hal yang dilarang agama dan ilegal, jadi sama sekali tidak ada untungnya. Carilah uang yang pasti-pasti saja, tidak ada cara yang instan di dunia ini. Jika kita ingin kaya, tidak ada cara lain selain bekerja melalui proses. Tinggalkan judi dan katakan tidak sebelum kalian hanyut dan terjerumus lebih dalam lagi. Banyak sudah kisah-kisah yang menyedihkan sebagai akibat dari permainan judi online ini. Semoga video ini bermanfaat. Sampai bertemu lagi di video selanjutnya.